Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para santri dan santriwan, juga orang tua dari santri dan santriwan yang hadir pada siang kali ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang sebetulnya tidak terlalu panjang, dan memang saya meminta juga waktunya dari jam 11 sampai zuhur supaya lebih bisa memaksimalkan waktu yang ibu-ibu, bapak-bapak, juga para santri semua siap untuk memberikan hasil yang terbaik. Sebetulnya trik-triknya sudah disampaikan mungkin tadi oleh pemateri pertama. Kalau saya ingin mencoba untuk mengeksplor kemampuan manusia, begitu ya. Kenapa? Karena saya yakin nanti dari IPS dan dari MA ini nanti akan lahir para dokter-dokter yang baru. Ada kemungkinan dari seorang profesor juga bisa. Karena tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena seorang yang dia akan sukses itu bukan harus lahir dari sekolah yang excellent. Tidak perlu dia lahir dari sekolah excellent. Tidak perlu dia lahir dari sekolah yang dia itu sekolah yang bonafit. Malah saya pernah ngobrol ngisi acara di Semarang dengan seorang profesor. Dia ibunya kelas 2 SD, bapaknya kelas 3 SD. Tapi dia jadi profesor. Tapi dia punya anak 5, terjadi nanamum. Hesek sinan ustaz. Abdi mah jadi profesor, bapak abdi mah di sekolah, di tamat. Ari abdi sina sekolah naluhur, tapi anaknya juga tidak ada yang sampai berhasil. Artinya apa? Karena ternyata melahirkan orang itu tidak harus dari rahim yang dia itu juga rahimnya sama-sama seorang dokter, tidak perlu. Ya, jadi dari mana lahirnya? Ya dari kemauan kita. Seperti apa yang kita lakukan. Nah, karena konsep hidup manusia itu sudah diatur oleh Allah, maka kita harus kembalikan kepada Allah sebetulnya seperti itu. Tapi tetap harus ada ikhtiar dari kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwan, sebetulnya rileks saja ya, santai aja. Kalau orang mau ujian, nah sebabnya semakin anda ujiannya berat, berarti anda itu orang yang akan berhasil, gitu aja. Kenapa? Orang yang kuat imannya itu ujiannya lebih berat. Maka lamun aya pelajaran hesek kausian berarti eta teh naon urang teh eta teh sukses. Lamun kausian eta teh hampan sakitu we. Karena aya nu sini nilir ieu pelajaran, oh berarti urang teh berhasil di sakola teh. Lamun kausian kabeh mah eta teh lain berhasil. Ya. Kenapa? Kan kata Nabi, ketika Anda diuji dengan yang lebih berat dan Anda meminta kepada Allah, maka engkau adalah orang yang berhasil. Coba Bu, ketika ada seorang Arab Badui, dia sedang minum air, ya gini ya, dia sedang minum air, kemudian dia minum, dilihat oleh Nabi. Ku Rasul ditinggali, cek Rasulullah teh, senang karunya eta senenya Arab gunung. Kalau seandainya dia meminum air dengan berdoa, maka air yang kecil itu maka akan mencukupi hidupnya. Nah, itu namanya berhasil. Paham nggak? Jadi begini, saya petakan dulu. Orang yang berhasil itu bukan yang bisa minum air, tapi begitu dia minum pakai Bismillah. Ya, sampai Nabi mengatakan kalau seandainya dia itu meminum sampai pakai Bismillah, maka air yang sedikit itu akan mencukupi hidupnya. Walaupun kita ilmunya sedikit, tapi kalau kita berkah itu cukup buat hidup kita. Ya, ayeuna tinggal di bere corona we ngahuleng. Kamarana profesor nya di bere corona ngahuleng eta teh kerek corona Bu. Can ka apansa can kaluar. Senia can kaluar. Di bere corona we ari artinya apa? Artinya kepintaran seseorang tidak menjamin dapat ketika ada masalah itu dapat diselesaikan oleh dirinya. Ini luar biasa. Yang diajarkan apa? Sekarang disuruh apa? Cuci tangan sebelum makan. Tapi diterangkan, kadang ngadahar, kadang minumna jeung ngaleutna tong make panangan kenca, teu diajarkeun eta nama. Padahal virus itu dari tangan kiri, begitu. Buat apa Anda membersihkan tangan? Buat apa mencuci tangan pakai sabun? Ari minumna jeung tuangna bari ngantung, bari panangan kenca, eta mah teu berhasil begitu. Paham ya?
Nah itu Bu, jadi ibu kalau mereka bisi budak nilainya goreng tenang naon. Nu penting mah ibuna tong tegang, da budak mulai ujian nanti. Ieu budak mulai ujian ngusian budak urang teu anuan, urang teu anu kieu na wae. Apa we ieu mah teh kieu wae. Sampun mama kieu wae, udah mana rek ujian, atuh kan pada adu ujian nanti. Jadi kesalahan manajemen kantor psikologi manusia adalah itu. Ketika orang tuanya tenang, anaknya akan tenang. Jurungkeun ku ibu, doakeun budak, jungjangna. Mama teh tegang insyaallah. Gitu atuh. Mama kuno seneng meuni eta meuni bias gitu. Mendadak ujian, atuh budakna teh lempangna teh bias. Ya. Makanya berapa hari lagi ujiannya? 3 hari lagi. 3 hari lagi. Awas Bu, dari 3 hari ini jangan ngapalin. Betul itu dari saya. Kalau ngapalkan, senang ulin mudah, senang bahagia, namun sababnya justru kalau dibawa di bunget, kan itu jadi beban. Biarkan dia main, kan gue senang renang, senang di mana kan renang atau di kolam renang, penting di bawah gue. Ya ada beda aku tinggali. Kamarinya budak libur, dekat tinggali. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketika dia akan mendapati ujian, maka bikin dia bahagia. Makanya ketika libur jangan dikasih PR. Ketika libur jangan suruh mengerjakan pekerjaan. Itu benar pendidikan. Rasa. Aduh coba Bu, Ibu bayangkan gak? Dia sekolah ya, dia sekolah dari Senin sampai di Sabtu contohnya ya, kalau liburnya Minggu. Begitu dia Sabtu si anak bahagia itu karena besok akan libur. Langsung berhenti, deh besok libur ya. Tapi ini buat di rumah pekerjaan ya. Bikin dari budak teh 15 halaman, cek budak teh kira apa enak. Biarkan dia libur, lamun prek libur ke, Pak, tong sengaja diajar prek mah rusak otak budak. Ya. Kenapa? Maaf saya nggak berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena saya mengalami program belajar seperti itu. Dari SD ranking 12, 20, tapi begitu kuliah itu bisa cum laude. Kenapa? Karena bikin happy. Saya happy aja. Kenapa? Dan alhamdulillah ya sudah 12-17 buku yang saya tulis itu tanpa apa relax, santai aja. Ya, kayak di tadinya, sok aruin deh. Piknik, kekudaan, kebun binatang gitu langsung. Jadi kita begitu ujian teh gampang dibahagiain hidup tuh tinggalnya. Nah nanti hormon endorfin di otak diaktif, morfin di otak diaktif. Pada saat endorfin dan morfin otak diaktif, maka dia akan happy. Pelajaran yang sudah dipelajari itu muncul kembali keluar. Oh iya, zona rono, ya teh jawaban teh. Dan bahagia, coba lamun tegang mah Bu anu geus diapalkeun teh rudet beak kaberangan. Ya, karena kuncinya gitu. Kemarin libur 2 minggu, ya udah kita harus. Adek, kemarin libur 2 minggu, ya liburan tuh untuk. Udah kemana? Kenal? Cici gue di lima. Nah aku cici gue, dari si mamanya sudah terbuka, dan digawe bayi di si bapak. Tapi kini aku terus, tinggal 2 minggu kenal payah. Udah diberek-berek, udah diantar. Bagus, nanti buruk antar udah mah. Kenapa ini Ali bin Abi Thalib coba ya ngomong. Trik yang pertama adalah Anda sebelum ujian relax, santai aja. Jangan dibebani. Kalau perlu Anda tidur yang nyenyak. Kalau perlu Anda apa? Main yang bagus. Sok, tenang naon. Itu benar supaya endorfin masuk ke otak. Ini si Ustaz biasa beda dimulainya ini ada kudu beda atuh sarua mah geus nya. Tong ngalieu tilu Ustaznya. Kalau harus sama nggak perlu satu aja pematerinya. Justru dipanggil 3 itu karena beda. Nah, saya melakukan seperti itu dan itulah yang terjadi. Maaf ya. Yang pertama adalah relax, dia santai. Buktinya sekarang apa? Tidak memecahkan masalah itu. Corona cuci tangan sebelum makan, tapi tidak diajarkan, tidak diterangkan. Awas makannya jangan pakai tangan kiri, awas makannya jangan pakai tangan kiri, kan tangan. Kurang jangan tangan kiri. Awas Bu, ngomong kurang bakterinya masuk, Kalau tangan kanan ini bakterinya hilang. Ya, anak sekira di rumah dikitu, akhirnya tetap kira-kira itu gak ada pengaruh menurut saya. Kenapa? Kata Ali dengan kata Rasul tadi kan, kalau seandainya dia pakai bismillah minumnya, maka air yang sedikit itu akan mencukupi. Ini artinya dalam dunia pendidikan, ibu gak perlu khawatir. Anak begitu ada ilmu sedikit, kalau dia ridho Allah, dapat ridho Allah, itu akan cukup buat hidupnya.
Itu akan cukup buat hidupnya. Paham ya Bu ya? Nah itu poin yang pertama. Ini saya motivasi saja supaya nanti ibu-ibu, bapak-bapak regret buka-buka dan baik dah. Hari pintar jembelat mah turunan. Nah budak yang pintar bilang adolah. Ini era sih rankingnya 225 kali hari mama dan bapak baru 24 beda. Maksa budak kayak pintar hari budak beda sih dah sah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, anak itu yansyul walad ila abihi au ila ummihi. Anak bakal seperti ibunya dan bapaknya. Tong maksa. Kenapa? Dan makanya ternyata sekarang ada terjadi brain atrophy, kekerasan atau kenapa? Dia itu terjadi apa? Kekerasan di otak. Apa yang terjadi? Karena dia terlalu capek belajar, capek kering. Nah nanti baru datang. Jujur, terjadi brain atrophy. Dia otaknya itu lemah. Jadi ningali buku teh harokean. Ningali Ustaz Polek. Ya, gitu ya Pak. Baru bingung gitu kan. Kenapa? Ini salah satunya. Ya, yang kedua ibu, bapak tekankan. Yang kedua adalah apa? Anak itu dia itu kecilnya perhatikan oleh kita. Kenapa? Potensi yang kecil di anak itu akan jadi besar ketika kita dukung. Begitu dia punya potensi besar tapi tidak didukung oleh orang tuanya, itu akan menjadi kecil. Itu kata Nabi. Kalau ingin anak sukses, maka perhatikan yang kecilnya. Walit nawe, dak mantong dibanding-banding jeung batur. Nah, era tinggal udah batur segala bisa, ari mana segala teu bisa. Kudu sadar kabeh si budak kan lagi di mana kan di mama. Ya, itu mah beda betul lagi satu. Ya. Yang sarua kabeh wae. Ya. Itu rileks Bu. Jadi akhirnya santai kita ya memahamkan keluarga. Insya Allah saya lihat anak-anak di sini udah ada pelajaran, udah masuk otaknya saya kira. Selama belajar sudah masuk gitu. Dia tinggal prung saja. Makanya nanti sok bawa ke restoran, budaknya. Kesel itu lah. Ayo orang ke restoran mana? Aya duit nanti udah ke restoran. Baiklah, suka adalah itu menariknya itu kan dengan maka anu jadi ketawa jadi ketawa jadi balap anu gratis saja masuk ke restoran. Saya dengar ya tadi beberapa malam yang lalu ada seorang profesor ngomong begini. Jadi Indonesia ini kuat virus. Orang Indonesia kuat virus. Kenapa? Karena diantaranya adalah perut orang Indonesia itu kuat. Nah, sebabnya segala beres. Ya. Kurang segala beres, borong-borong corona, tongseng asuh, merson asuh, apa selam asuh, benar, sebelah setan asuh. Kayak corona mana setan asuh kan dia. Ya, hari itu makanya nonton begitu kayak corona lewat. Nah, sebabnya tadi punya dia itu enak begitu. Coba kalau ibu di pikiran mana? Dugikeun apa? Dugikeun kain aku apa? Dugikeun ka parabot masker. Parabot masker sieun. Kenapa? Saya baru baca ada barusan ya. Ternyata ataupun kenapa? Virus ini bukan melalui ini. Dia masuk lewat benda-benda tertentu. Walaupun Anda di masker, maka Anda menjadi kesalahan. Anda parabot masker, ayo bikin kain masker harga 5.000 atau 50.000. Padahal itu 1.500 asalnya. Ya. Padahal gampil. Kalau ibu punya BH tidak dipakai. Masker. Iya, itu juga masker. Daripada beli headsetnya saya mau ayat itu, pakai karet. Kita gitu masker. Dan itu antivirus alami. Ya, itu antivirus alami. Ya, virus sudah alhamdulillah aku mulai nanau. Baso beranak, ngali basona. Hiji badan dilebat kayak baso kene di 12. Asup kali dilebat itu. Maka cek virusnya cek corona teh. Baru abdi mau aya tempat misalnya baso 12. Kalau itu virusnya. Ya. Jadi poin yang kedua adalah apa? Potensi kecil di anak angkat oleh kita. Insya Allah anak kita akan berhasil. Kan kita bukan masalah ujiannya. Bukan masalah ujian. Hasil ujian apa? Ya, kenapa hari ini ujian anak badan, hari ini ujian anak budak stres. Lalu ujian anak, kenapa? Kemarin ada anak yang dia hebat ujiannya Bu. Kemudian IPK-nya 3,9 yang kuliah. Ternyata begitu ibunya meninggal dunia, dia bunuh diri. Berarti tidak berhasil hasil ujian itu. Kenapa? Karena dia tidak kuat. Ibunya mati, maka dia ikut mati. Dan dia tulis di surat atau tulis di buku.
Aku tidak bisa hidup tanpa mama, maka aku akan susu mama ke surga. Akhirnya dua-duanya bunuh diri. Apakah ini berhasil pendidikan? Tidak. Kenapa? Walaupun dia IPK-nya 3,9 dan dia pintar yang SMA, tapi tidak menjamin. Nah, berarti dia tidak berhasil. Dia tidak memiliki kekuatan mental. Maka poin yang ketiga, keberhasilan ujian adalah ketika anak-anak kita kuat mentalnya. Kuat mentalnya. Diuji dengan kehidupan siap. Mana ilmu mau. Berarti kan tidak berhasil itu. Ya. Dia kemudian apa? Dia cekipu, Pak. Dia lalu yang satu lagi minum racun. Yang satu lagi dia mencekik atau lehernya. Padahal dia IPK-nya tinggi, IQ-nya 145. Siapa yang tidak tahu IQ seperti itu? Tapi ternyata tidak berhasil. Apa? Kenapa dia lemah seperti itu? Karena ada yang tidak ada tiga dalam anak-anak kita ketika belajar. Yang pertama adalah power. Anak kita tidak punya power. Akhirnya mentalnya flop. Diberi ujian sakit tua tinggal. Ini bukan awas, ujian yang paling penting bukan ujian sekolah, ujian hidup loh. Ujian hidup. Anda nanti punya suami, itu ujian hidup terberat. Tidak sedikit orang-orang yang dia hebat pendidikannya tapi rumah tangga rusak. Nah, sahabat, karena ujian hidup yang paling pokok. Pesantren, madrasah itu dididik untuk siap ujian hidup, bukan ujian sekolahnya. Ya. Makanya apa? Ibu yang ketiga itu ya harus apa? Mental harus kuat. Apa mental? Dibangun tiga. Satu, power, harus punya power, kekuatan. Ya, makanya saya menganjurkan kalau anak-anak itu main, biarkan aja. Nah, saya tinggal budak papanasan. Saya akan belajar di Israel itu ya, kalau anak itu lagi main bola, kalau masuk ke kelas itu tidak boleh keringatnya itu disusut. Dia harus masuk kelas dalam keadaan keringatnya bercucuran. Kenapa? Ternyata di keringat itu mengandung feromon. Satu anak dengan anak yang lain bersentuhan keringat, itu akan terjadi kerjasama, terjadi connecting yang sangat hebat. Anak yang bodoh itu bisa terpengaruh oleh yang pintar, oleh keringat. Di budak ngesat, tolak asup siya bau apa? Saya cing di luar, semarani luar. Bukan, justru itu yang dibangun oleh mereka. Apa? Membangun connecting. Ini yang disebut dengan power. Murang kali nuri-nuri, otomatis tidak ada power tuh. Bikin dia power yang sangat luar biasa. Apa? Power kita harus kelihatan. Anak-anak kita udah ada powernya, udah memiliki kekuatan, insya Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih hebat dibandingkan dengan orang mukmin yang dia lemah. Dan insya Allah, Ustaz yakin dari sini akan lahir manusia-manusia yang mentalnya luar biasa. Ya. Saya pernah ditawari oleh salah satu televisi, Pak. Jujur, saya dibayar satu sekali siaran 10 juta. Tapi dia harus ganti nama. Ustaz ganti nama katanya. Namanya jangan Ucup, tidak familiar. Waduh, itu belum ada hinaan dia maju kalau aku simpel itu. Akhirnya saya ngobrol begini. Saya masih punya ibu saya. Ibu saya masih hidup, silakan Anda datang ke ibu saya. Saya tidak mau begitu ibu saya nonton nama saya diganti padahal dikasih oleh ibu saya. Dan mungkin ibu saya akan sakit hati dan harta yang saya terima jadi tidak barokah. Akhirnya sampai tahun 2018 tidak menghubungi lagi. Ya, tidak mengerti kenapa? Karena tetap saya harus ganti nama. Apa yang terjadi? Tetap kita berhusnudzon pada Allah dan tidak boleh menyakiti hati orang tua. Poin yang ketiga, orang ingin berhasil sukses, Anda jangan menyakiti hati orang tua. Begitu aja. Kenapa? Setinggi apapun pendidikan Anda, ujian semudah apapun, kalau hati orang tua Anda sakit, itu nggak akan sukses Anda. Tidak akan membuka rezeki Anda. Akhirnya, saya 2020 ditawari oleh televisi dan saya sudah siaran di televisi. Nanti akan keluar nanti bulan Ramadan dan saya tidak pernah ganti nama. Karena televisi ini nggak perlu ganti nama. Kenapa? Karena saya selalu bersyukur. Sok kalau diganti ngaran ibu saya mungkin sakit hati. Tapi ternyata tahun ini saya diminta untuk beberapa televisi tidak perlu ganti nama. Ya, artinya apa? Itu kok membuka dulu mentalnya. Coba langsung kalau itu udah saya terima ganti nama saya, ibu saya sakit hati. Kenapa? Kunci keberhasilan adalah apa? Anda punya sayap terbaik. Siapa? Ibu Anda, bapak Anda. Jangan sakiti hati mereka. Mereka menyekolahkan Anda dengan nominal uang yang tidak sedikit, tapi Anda tidak berhasil. Minimal terpintar ke Anda jangan sakiti hati orang tua. Insya Allah Anda akan sukses. Insya Allah. Duit manuturkan, batur maneangan, ngejar-ngejar. Mungkin mata tinggal nuturkan. Kamu dah nepikin ke hesek duit beak.
Ya, betul mau loba pangabutuh wajib ayat zaman ieu mah loba no duit loba pangabutuh. Coba Bu ya berapa? Saya ngomong ini bukan ngomongin orang lain. Artinya apa? Allah kasih pembuka luar biasa. Semakin Anda muliakan ibu bapakmu, semakin Anda bikin dia raja dan ratu, maka rezeki Anda akan seperti raja dan ratu. Tapi semakin ibu dan bapak Anda bikin Anda sebagai pembantu, rezeki Anda akan sebagai pembantu. Buat apa ujian sekolahnya lulus, tapi ibu Anda jadikan pembantu? Ya, berarti Anda tidak sukses. Ilmu itu hilang semuanya. Kuncinya di sana. Coba, ini ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini. Ini orang tua Anda yang mendoakan Anda. Kasihan mereka, mengeluarkan waktu, mengeluarkan uang, bukan tidak sedikit. Tapi ketika Anda tidak berhasil, minimal Anda tidak perlu rankingnya bagus pun, Anda hormat dan khidmat pada dia, muliakan dia, insya Allah. Ini kunci yang keempat. Kalau ingin sukses jadi anak, maka birrul walidain. Ya, sok, cinya, tolong baca ciri kalau kayak kurang. Setik ciri kunaon mah nampak manis di bawah wae atukeun bae atuh mah atuh kubageun nabi di bawah atuh namun mah teh ade kubageun teh kan bae baturnya ku bawah mah ulah hujan eta teh tinggal kolot mah bari dina sujudna ge robbi filli atau dia berdoa robbi habli minas sholihin. Enggak ada orang tua yang minta pada Allah anak saya pintar, enggak. Belum ada, saya belum dengar, tapi yang diminta adalah Rabbi habli minas sholihin. Betul kan? Ibu doa itu kan? Enggak minta pintar kan? Kaya juga enggak ya? Ya buat apa pintar dan kaya, tapi dia tidak apa? Tidak soleh ke kita kan? Kunci yang keempat ini, birrul walidain. Sembuhkan hati orang tua Anda sebelum ujian ya. Mintakan doa mereka. Oma bisikan tos nyentak ka ibunya, engke bisi ngahalangan pelajaran babadi ge dipoekeun ku Allah. Sakitu. Saya dulu kalau lagi mau bikin tesis, saya nangis di depan ibu saya. Ma, ibu saya nggak tahu tesis apa, karena sekolah juga enggak. Ma, aku coba dia ada mal tesis di lulus ini cinggan pilih. Nah, tesis saya tahu. Ujian sih mah. Oh, itu sekolah, segitu kan. Saya ngesianan aku mah itu saya di pengadama mungkin pokoknya itu saya menangis lalu kata ibu saya jung cing gapilnya kayak ditembong-tembong ke ku Allah ya pelajaran anak bahan dannya bahan-bahan dari rumah harga kapil walaupun banyak dosen yang gini tapi ku Allah jadi gak karena itu kuncinya ya deh nanti besok 3 hari lagi dari sekarang minta doa mereka ya gabung nah maafkan saya maafkan dulu itu. Kenapa? Karena kunci Nabi Sulaiman itu Nabi Yunus. Ini terakhir dari Ustaz. Lihat Nabi Yunus ketika beliau lari lalu dia itu masuk ke perut ikan. Di perut ikan dia gelap, di dalam ikan kemudian dalam laut dia gelap, kemudian ketika datang malam hari dia pun semakin gelap. 3 kegelapan yang ada pada Nabi Yunus. Tapi apa? Allah kasih solusi. Apa solusinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 3 yang kelima adalah lakukan 3 hal. Pertama adalah apa? La ilaha illa anta. Sebelum Anda ujian, maka jangan lupa berdoa sama Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Entong kieu tong ngarasa bisa entong. Ulah enteng digileun ku Allah otak sok. Ya, mau digilakan ku Allah otakna sakumaha. Nu tadina babari jadi hese ketinggalan ieu pelajaran. Nu tadina geus diapalkeun enggak gila ku Allah. Kenapa Anda terlalu takabur? Nah, ini orang-orang yang ini enggak kabur sekarang, Bu. Ini sekarang ku Allah di Pasihan. Ibu, Bapak kalau ingin tahu, Wuhan ini adalah daerah penghasil profesor, doktor, peracik obat terhebat sedunia. Tapi di daerah ini mengaku lah. Ya. Merek corona mengaku lah. Padahal Umar bin Khattab sudah menyampaikan ratusan ribu tahun yang lalu, kata beliau, di antara ciri dunia sudah tua adalah wahumma kuruna. Nanti akan adanya kuman corona. Itu kata Umar. Sudah dari dulu sudah disampaikan. Makanya bagi kita apa? La ilaha illa anta. Apa? Sangat kalau bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini doanya ya Ustaz. Ya Allah, ya perlihatkan kepada saya untuk memudahkan pengisian pelajaran ini. Jangan minta ya Allah mudahkan pelajaran ini, dan minta cara kepada Allah ya Allah bukakan cara bagi saya untuk memudahkan jawaban ini.
minta cara. Jangan langsung minta jawaban pada Allah. Ya, bukan Allah tidak tahu matematika dan bahasa Inggris juga biologi, bukan. Cuman kita meminta cara kepada Allah. La ilaha illa anta, surat Fussilat menyebutkan dengan yaitu qalu rabbuna Allah. Yang kedua subhanaka, apa? Tawadu aja. Ya, dan biasa oke tinggal. Sana tengah palkeun nya abdi teh ieu kabogohan. Nah, terus nama bisa biasa biasana we tawadu. Ari pek teh anu kabogohan teh bisa disian kabehanana. Naon sababna? Ieu anu ngapalkeun wae ternyata nu ieu teh kausia kabehanana. Sabab dia tegar, anu sae wae dia tenang. Tenang we nepi ke pelajaran teh kaimpikeun asup kabehanana. Karena pelajaran akan masuk apabila dia asup karena otak kabehanana dari sare. Akhirnya apa? Dia bisa melakukan subhanaka tawadu aja ya. Tawadu santai we nya urang. Sangatkeun ka Allah tawadu. Yang bisa isi, yang tidak bisa Anda dengan dusta, begitu aja. Begitu ya? Yang bisa isi, yang tidak bisa Anda dengan dusta. Kenapa? Ustaz lebih menghargai santri yang dia tidak cara curang dia mengisi, lebih baik dia nilainya rendah tapi jujur. Itulah tuh anak kita berhasil ya. Itu senangnya, dan anak dia wes senang nongong saleutik daripada senang usina salaman. Kadinya senang minta saleutik ka babaturan da moalana enggak apa-apa. Lebih baik anak kita tidak ngisi tapi jujur daripada dia itu curang. Maka ibu sudah melahirkan anak yang curang. Paham ya? Subhanallah. Atau erat dengan nama. Terakhir apa? Ini kuntu minadz zalimin. Apa? Minta maaf. Sebelum Anda berujian, minta ampun kepada Allah ya. Ya Allah, apa kesalahan saya pada orang tua saya? Apa kesalahan saya pada orang atau pada orang teman-teman saya? Apa kesalahan saya pada apa? Pada Allah. Maka nanti dibukakan. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Pertanyaannya, gimana lagi ujian? Nabi Yunus melebet karena naon? Karena perut ikan. Tapi kenapa berhasil? Karena beliau melakukan 3 trik. 1, menyerahkan total pada Allah. 2, tawadu. Yang ketiga, dia memaafkan dirinya dan meminta ampun pada Allah. Itu deh ya semuanya ya. Jangan kurang lebih dari itu insya Allah. Jadi apapun yang kau hafalkan, kalau ternyata masih ada bibit-bibit yang salah di dalam perilaku kita, itu tidak akan menjamin Anda akan berhasil dalam hidup. Insya Allah, Ustaz doakan kalian semakin sukses dan dimudahkan oleh Allah. Ya. Dan jangan lupa ketika nanti besok 2 hari 3 hari lagi mau ujian, beresin dulu yang kurang kita ya. Dan ada satu yang dahsyat, bangunan di saat orang tidur ya. Bangunan di saat orang tidur. Ketika semua mas atau siswa yang lain tidak bangun di saat orang tidur, maka Anda ketika bangun itu akan diberikan stimulus terhadap Allah. Besok mau ujian tahajud ya. Udah jam 2 jam 3 ya. Tahajudnya atau secara eskeun ka Allah. Bari ngapalkeun mangga teu bari ngapalkeun gimana? Rek eskeun ka Allah. Bangun insyaallah. Kenapa? Ya disiru Rabbuna ila samai dunya fi kulli lailatin fi zawbil lailil akhir. Allah turun setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Kata Allah, man yakuni yastajib lah. Siapa yang meminta berdoa padaku, aku ijabah. Wa yas'alani, maka siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Kemudian barang siapa yang dia itu punya masalah, aku selesaikan masalahnya. Saya kira itu ya. Mualimin, MA, Sanawiyah udah pandai tahajud lah. Bangun itu ya. Insyaallah dimudahkan oleh Allah. Walaupun Anda pelajaran hebat, tapi kalau tidak diperkeskan kepada Allah seperti itu. Kedua, baca Quran ya. Sebelum Anda perangkat untuk ujian, baca Quran 1 ayat saja. Kenapa? Karena Quran yang dibaca sebelum ujian itu akan membuka sel-sel otak yang rusak. Ya, sel-sel otak yang rusak. Kalau di luar negeri itu disuruh olahraga, disuruh renang. Kalau Ustaz dulu udah baca Quran aja. Baca Quran 1 ayat, 2 ayat, itu sel-sel yang rusak terjadi penyumbatan jadi bagus itu. Dan yang ketiga minum air putih yang banyak ya.
minum. Kalau mau ngisi pelajaran jangan minum yang manis-manis. Minumnya yang putih dan minyak hewan. Ya. Kalau amis-amis beras, kenapa? Nanti itu jadi lambat nanti. Dia jadi loading. Kalau banyak yang manis, ya. Diminum yang sesuai seger tentu ya. Jadi ibu lok-lok kok ya aku cari tis. Udahnya ini sama sisi ya cekus tadi. Wah, disuku apa dikit, utang dikit utang di lok-lok itu. Biasanya sudah minum. Jadi mah kalau mau berangkat ya 3 gelas lah. 3 gelas. Ya. Supaya nanti otak kita bagus ya, kemudian minum jus tomat. Ya, jus tomat. Di Itali kalau orang-orang mau diuji itu minum jus tomat. Itu bukan untuk membuat cerdas, tetapi membuat tenang. Kenapa? Karena jus tomat atau tomat itu mengandung sistem tubuh untuk menenangkan saraf-saraf di tubuh. Saya tidak membuat bahwa minum itu jadi pintar, bukan, tapi dia lebih tenang. Makanya kalau ada yang bertengkar suami istri di Itali itu kalau disodogin tomat itu langsung diam. Oh, mata kalau ayah demo ngalungkeun tomat buruknya. Nah, itu menunjukkan supaya apa? Supaya mereka reda gitu, mendengarkan apa aspirasinya. Dan saya sudah meneliti ini, dan tomat kalau dicampur madu itu jadi bagus ke saraf-saraf ketegang. Nah, minum itu. Cuman masalahnya anak-anak gak mau tomat. Hungkul, udah kebere tomat teh alih. Kalahkan jus seblak. Nah, jus seblak di jus pasreng. Ya. Nah, kayaknya ada saminggu iya banyak. Nah, begitu ibu-ibu, bapak-bapak, para santri dan sahabat-triwan, siap minta yang santrinya kepalkan tangannya di sini. Yang santri yang pengujian, yang punya tangan. Silakan. Pegang yang ini ya, kapalan. Yang satu lagi pegang lagi di sini. Oke, yang satu lagi pegang di sini. Nah, Anda ya, Ustaz gak bisa bukan tiga apa. Ini namanya shock hypnosis. Ya, shock hypnosis. Anda kepalkan ini, jangan dulu dibuka dan pikirkan semua pelajaran yang Anda anggap sulit, simpan di tangan kanan. Yang Anda sulit, yang dianggap sulit, simpan di tangan kanan. Pelajaran apa? Kalau ujian berapa pelajaran? 4. Nah gitu. Opatan anak guys. Baik, karena di opatan anak. Berarti kan di kosongnya. Berarti budak-budak belak gitu ya punya. Nah, udah. Nah, ini yang disimpan yang paling sulit aja. Nah, sudah. Kemudian di tangan kiri Anda simpan pelajaran yang dianggap mudah. Oke. Mudah ya? Udah, Anda bayangkan aja. Kita pakai self hypnosis. Setelah itu, coba Anda pindahkan pelajaran yang sulit ke tangan yang mudah. Dibayangkan aja, diimajinasi, tidak perlu di ini. Tolong itu beda loh. Ya, diimajinasi. Nih, contohnya pelajaran apa yang Anda anggap sulit, pindahkan kepada yang mudah. Pindahkan kepada yang mudah. Nah, kemudian di pelajaran yang mudah tadi, Anda pindahkan ke tangan yang dianggap tadi sulit. Oke, itu lakukan. Ini salah satu teknis yang digunakan oleh para hipnoter ketika dia mendapatkan sebuah kesulitan. Dan kita pakai spiritual. Kalau orang konvensional tidak, dia begini aja. Saya pindahkan pelajaran ini sulit bagi saya, tetapi jadi mudah karena sudah berpindah di tangan yang paling mudah. Nah, kita pakai gini, ya Allah. Nah, jadi pakai Allah. Artinya tetap kita berkaitan dengan Allah. Ya Allah, pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit bagi kami, maka aku sudah pindahkan di tangan yang mudah sekali. Nah, begitu kan. Itu lakukan repetisinya 3 kali pengulangannya. Sebelum bagusnya besoknya mau ujian. Besoknya mau ujian. Ya, itu ingat-ingat ya. Ini satu saja teknisnya dari Ustaz, gak terlalu banyak lah. Kalau Ustaz yakin lah, di sini santri-santrinya udah siap semua. Beda di bengetna benten. Nah, benten anu siap mah karung gitu. Jadi insya Allah terus katingasan, terus syariat lah. Tadi apalagi udah dicas oleh dokter Otto, udah dicas bagus tadi. Kita tinggal eksplorasi ya.
Ya, beliau ahlinya juga untuk tips dan triknya seperti ini. Saya hanya menstimulus saja. Ustaz doain semuanya sukses ya. Dan Anda berhasil dalam hidup. Insya Allah ujian paling berat adalah ujian hidup, bukan ujian sekolah. Ketika Anda berhasil ujian hidup, insya Allah itulah orang-orang yang akan yadkhulul jannata bisalam. Dia akan masuk surga dengan keadaan selamat. Oke, ada waktu 2 menit atau 5 menit. Ustaz kasih termin untuk ngobrol aja, jangan tanya jawab.